Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Kita telah selesai membaca muqaddimah dari Mukhtasar Zadul Ma'ad, yang di situ diterangkan di penutup dari muqaddimah yang kemarin kita baca, bahwasanya kebutuhan seorang hamba untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa yang beliau bawa, itu di atas segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Mengenal Rasulullah dan apa yang beliau bawa itu sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap hamba-hamba Allah di atas kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Hingga disebutkan di situ wa min hahuna yu'lamu i'tirarul ibad fa kulli dhi daruratin ila ma'rifatir rasul wa ma jaa'a bih. Maka dari sini diketahui pentingnya seorang hamba, perlunya seorang hamba mengenal Rasulullah dan apa-apa yang beliau bawa di atas segala bentuk keperluan yang dia perlukan. Sehingga betul-betul seorang hamba, seorang muslim sangat-sangat butuh untuk mengenal Rasulullah dan apa-apa yang beliau bawa. Karena mengenal Rasulullah dan juga apa yang beliau bawa ini terkait dengan sa'adatul abdi fid darain, terkait kebahagiaan seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Baik, sekarang kita masuk al-qismul awal. Bagian yang pertama, Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagian yang pertama ini membahas tentang Sama'il, tentang Sama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biografinya beliau, keutamaan beliau, sifat beliau dan yang sejenisnya. Dari akhlak, dari fisik. Baik. Di halaman yang ke-13 23. Faslun fi nasabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal tentang nasab beliau, silsilah dari keturunan beliau. Wa huwa khairu ahlil ardi nasaban 'alal itlaq. Beliau itu
sebaik-baik penduduk bumi nasabnya secara mutlak. Nasab terbaik di dunia ini adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalika. Wa a'da'uhu, dan musuh-musuh beliau dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka itu yashhadun, mereka itu bersaksi lahu, mempersaksikan bagi beliau bidzalika, beliau itu memang dari keturunan yang baik. Beliau dari keturunan yang baik, keturunan yang mulia. Ini diakui meskipun musuh-musuh beliau mengakui tentang keutamaan, kemuliaan nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, beliau itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab beliau. Ini sudah ke berapa? Kalau kita nggak ketemu, kita paling sampai buyut. Ke atasnya wis nggak ketemu. Ini sampai bin Adnan. Ilahahuna, sampai sini, sampai Adnan ini. Maklum siham muttafaqun alaih bainan as-sabin. Sampai sini itu diketahui kesohihannya, kebenarannya, dan disepakati oleh ahli nasab. Ini sudah sampai Adnan, ini sudah tidak ada ikhtilaf. Memang urutannya yang demikian. Baik. La khilafa fihi albatta, tidak ada perselisihan sama sekali dari Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Wa ma fawqa Adnan, dan apa yang di atasnya Adnan, Adnan bin sampai atas, fa muhtalafun fihi, itu diperselisihkan. Setelah Adnan itu diperselisihkan. Baik. Ini para ulama sepakat sampai Adnan. Baik. Wala khilafa bainahum, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, di antara ulama tarikh, ulama sejarah. Di antara ulama-ulama membidangi masalah ini, anna Adnan min waladi Ismail alaihissalam, bahwasanya Adnan itu termasuk dari keturunannya Ismail alaihissalam. Wa Ismail
Wadzabihu 'alal qauli shawab inda ulama sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum. Dan Ismail itu az-zabih. Ismail itu putranya Nabi Ibrahim yang disembelih. Ya. Alal qauli shawab, menurut pendapat yang benar. Menurut ulama, sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama yang setelah mereka. Nah, ternyata di kalangan para ulama itu diperselisihkan. Yang disembelih, yang diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu Ismail atau Ishak. Ini ikhtilaf para ulama. Selama ini yang kita dengar ya yang disembelih itu Ismail. Tapi ternyata di kalangan para ulama ini terjadi beda pendapat. Nah, di Zadul Ma'ad itu dibahas. Nah, jadi kalau di Zadul Ma'ad aslinya itu ikhtilafnya dibawakan. Nah, kalau di Mukhtasar ini tidak. Nah, diperselisihkan az-zabih yang disembelih itu siapa? Baik. Di sini disebutkan bahwasanya para ulama dari pendapat yang shawab, pendapat yang benar, az-zabih adalah Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim. Itu nanti keturunannya, nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Kemarin dalam mukadimah sudah disebutkan bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW dari yang terbaik segalanya. Dari sukunya, dari kaumnya, dari kabilahnya. Dipilih Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW secara mutlak beliau pemilik nasab yang terbaik di atas muka bumi ini. Sehingga disebutkan dari kalau dalam kitab Nurul Yakin yang dita'liq oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika membawakan nasabnya Rasulullah SAW itu juga disebutkan istrinya. Disebutkan istrinya. Baik. Misalnya tadi disebutkan Muhammad bin Abdullah min zaujihi Aminah. Istrinya Abdullah adalah Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Kemudian ketika disebutkan Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib, di sini disebutkan min zaujihi Fatimah binti Amr al-Mahzumiyah al-Qurashiyah. Disebutkan pula istri-istri mereka yang disebutkan nasabnya di sini. Nah, Abdul Muttalib. Baik. Syekhan mu'azzaman fi Quraisy. Abdul Muttalib itu seorang tokoh di Quraisy yang kemudian pendapatnya diperhitungkan dalam segala masalah. Baik, sehingga nasabnya Rasulullah SAW dari jalur bapak dan dari jalur ibu itu nasab yang terbaik di atas muka bumi ini. Nah,
Qala wala khilafa, dan tidak ada perbedaan pendapat, annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kota Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa anna maulidahu kana amal fil, dan kelahiran beliau itu di amal fil, di tahun gajah. Wa kana amrul fil taqdimatan qaddamahu Allah li nabihi wa baitihi, dan peristiwa al-fil ini sebagai pendahuluan yang Allah dahulukan untuk kelahiran Nabi dan juga Baitullah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surat Al-Fil, beliau kemudian bercerita tentang peristiwa ini, sehingga sampai dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyatakan Ashabul Fil, ini pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ashabul Fil hum ahlul Yaman alladzina ja'u li hadmil Ka'bah bi filin 'azimin. Ashabul Fil, pasukan gajah itu, mereka dari penduduk Yaman. Alladzina ja'u, yang mana mereka datang lihadmil Ka'bah, dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Bifilin azimin, dengan gajah yang besar. Arsalau ilaihim malikul Habasyah. Gajah ini yang dikirim oleh penguasa Habasyah, Raja Habasyah. Wa sababu dzalika, kenapa? Apa sebabnya kok sampai Raja Habasyah mengirimkan gajahnya, mengirimkan ahlul Yaman, mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah? Anna malikal Yaman arada suddan nas anil haji ilal Ka'bah. Penyebabnya Raja Yaman itu ingin menghalangi orang-orang agar tidak haji ke Ka'bah. Dia pengennya haji itu jangan ke Ka'bah. Baitullah azza wa jalla wa bana baitan yusbihul Ka'bah. Maka Raja Yaman itu membuat bangunan yang menyerupai Ka'bah, membuat bangunan yang mirip Ka'bah. Wada'an nas ila hajihi, ngajak umat manusia untuk hajinya ke situ, bukan ke Makkah, ya, tapi di Yaman dibangun Ka'bah. Nah, liyasuddahum an haji baitillah, agar orang-orang enggak berangkat haji ke Makkah, untuk menghalangi orang-orang berangkat haji ke Makkah, ke Baitullah. Maka Raja Yaman itu membuat tandingan Ka'bah. Fa ghadiba lidzalikal Arab, orang-orang Arab marah ketika tahu Raja Yaman ini bangun Ka'bah, nyaingi Ka'bah. Wa dzaba rajulun minhum ila hadzal bait. Kemudian ada salah satu orang Arab pergi ke Ka'bahnya orang Yaman. Alladzi ja'alahu malikul Yaman badanil Ka'bah,
yang dibuat oleh Raja Yaman untuk nyaingi Ka'bah, wa taghawwata fi, kemudian buang air besar di situ. Di Ka'bah tiruan itu. Wa la tuhajidrana bil qadari, kemudian Ka'bahnya itu dielet-eleti, dikotori dengan kotorannya. Dirusak, dikasih kotoran dia. Nah, wa ghadiba malikil Yaman ghadaban syadidan, maka Raja Yaman pun marah. Ini Ka'bahnya kok dipermalukan, Ka'bahnya kok dibikin demikian. Wa ahbara malikal Habasyah bidzalika, kemudian Raja Yaman pun mengasih info kepada Raja Habasyah dengan hal itu. Fa arsala ilaihi hadzal fil al-'azim, kemudian dikirimlah gajah yang besar. Wa kana ma'u sitta filah itu sa'idahu, dibantu dengan 6 gajah. Ya, dibantu dengan 6 gajah. Faja'a malikal Yaman bijunudi liyahdimal Ka'bah ala za'mihi. Raja Yaman pun datang dengan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Walakin Allah subhanahu hafadha baitahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, lakin Allah hafidhun baitahu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga Ka'bah. Falamma wasu ilal makan yusammal mughammas. Ketika pasukan sampai ke tempat yang dinamakan al-mughammas, waqafa fil haram. Ternyata gajah itu mogok. Dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Wa aba yattajih ilal Ka'bah. Dia tidak mau untuk maju menuju Ka'bah. Fazajarahu saisahu walakinahu aba. Dibentak, dipecut, ya, sama apa namanya penunggangnya itu, pawang. Ya. Wabah tetap tidak mau jalan nih gajahnya. Wa idza wajihu ilal Yaman intalaqa yuharwilu. Tapi kalau diarahkan balik ke Yaman langsung berangkat. Ya. Ulang balik. Kalau dibalikkan ke Yaman langsung jalan. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, menuju Ka'bah, mogok dia. Tidak mau jalan. Nah, baik. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kurungan tayran ababil, ya, rombongan burung yang menghancurkannya. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Ya. Itu peristiwa kenapa kemudian dinamakan dengan tahun gajah, yang itu tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu lahir di tahun gajah. Maksudnya terjadi kejadian pasukan gajah itu. Ini setelahnya. Ya. Nah, setahun setelah peristiwa itu. Baik. Kelahiran Rasulullah untuk tahunnya ini para ulama sepakat itu terjadi di tahun gajah. Ya. Sehingga Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyatakan la khilafa anna wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna maulidahu kana amal fil. Sepakat para ulama Rasulullah itu lahirnya di tahun gajah. Baik. Kemudian mengerucut sekarang, kalau sudah tahu tahunnya, tahun gajah, ya, sepakat. Harinya apa ini? Ya. Beliau dilahirkan hari apa ini? Nah, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW beliau pernah ditanya tentang kenapa beliau puasa hari Senin. Beliau menyatakan dzalika yaumun wulidtu fihi. Itulah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin. Wa yaumun bu'istu, dan hari aku diutus sebagai nabi. Nah, di sini menunjukkan hari kelahiran Rasulullah adalah hari Senin. Ya. Hari kelahiran Rasulullah adalah hari Senin. Dari hadis ini, ya, dari hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lahirnya di hari Senin. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat Rasulullah itu lahir di hari Jumat. Ada yang berpendapat di hari Jumat. Pendapat yang lainnya. Tahunnya sepakat, harinya sepakat, hari Senin. Sekarang menyisakan bulan. Bulan apa beliau itu dilahirkan? Ini banyak pendapat dari kalangan para ulama tentang bulannya. Ibnu Katsir beliau menyebutkan di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Di antara pendapatnya tanggal 2 Rabiul Awal. Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat di bulan yang sama Rabiul Awal tapi tanggal 8. Tanggal 8 Rabiul Awal. Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat Asyir Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal. 2, 8, 10. Beliau juga menyebutkan pendapat Tsani Asyar Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 6. Ini disebutkan dari Ibnu Abbas di antaranya. Dan ini pendapat yang masyhur indal jumhuril ulama. Ini pendapat yang masyhur jumhur ulama. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kemudian disebutkan Nurul Yakin anna dzalika kana sabiha yaumal itsnain tasi' Rabiul Awal. Di Nurul Yakin. Kelahiran Rasulullah itu pagi hari Senin tasi' Rabiul Awal, tanggal 9. Tanggal 9 Rabiul Awal. Berarti ini ada lagi pendapat. 2, 8. Tadi apa lagi? 2, 8, 12, 10 juga. 10, 12. Ternyata ada 9 juga. Al-muwafiq lil yaum al-isrin, yang bertepatan dengan tanggal 20 min April 20 April kalau Masehinya.
571 Masehi. Wa yuwafiqu sana al-ula min hadisatil fil. Ini bertepatan tahun pertama dari kejadian tahun gajah tadi. Kejadian pasukan gajah. Naam. Ini sehingga banyak pendapat di kalangan para ulama. Ada menyatakan di bulan Ramadan, ada menyatakan di bulan Safar. Baik. Kemudian ulama hisab, ulama falak menyebutkan anna yaumal itsnain, kan tadi sepakat Rasul itu lahirnya hari Senin, itu sepakat, enggak ada beda ya, kan nas hadisnya anna yaumal itsnain, bahwasanya hari Senin itu yuwafiq tasi' min Rabiul Awal. Kalau hari Senin di tahun yang sama ya, itu bertepatan dengan tanggal 9. Nah, kalau harinya Senin, kalau lahirnya hari Senin, Rabiul Awal itu tanggal 9 ya. Pasnya tanggal 9. Baik. Ini yang disebutkan dalam Nurul Yakin ya. Baik. Yang dita'liq oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, dari kitab ini dibaca Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Nurul Yakin. Nah, jadi kalau dari secara kalender ya, Rabiul Awal yang hari Senin itu tanggal 9 ya, yang tanggal 9 itu yang dikuatkan dalam kitab Nurul Yakin. Dan itu bertepatan dengan tanggal 20 ya. Tanggal 20 Masehinya. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawi. Nah, kelahiran Rasulullah itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ini ikhtilaf ya. Sehingga kalau ada orang mengadakan mauludan tanggal 12 Rabiul Awal, itu mengambil pendapat sebagian pendapat atau bahkan jumhur ulama. Ya. Nah, ada pendapat yang lainnya. Sehingga kalau memang para ulama aja ikhtilaf beliau lahirnya tanggal berapa, itu dalil yang sangat jelas. Dari dulu itu enggak ada yang namanya perayaan mauludan ya. Kalau ada, itu enggak ada ikhtilaf. Berarti kan tanggalnya tetap gitu dari awal ya. Dari awal segitu terus tanggalnya. Berarti enggak ada ikhtilaf. Tanggal 12 Rabiul Awal pasti acara, berarti enggak ada ikhtilaf ya. Kalau sampai ada yang menyatakan 9, ada yang tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 9, menunjukkan dari dulu memang nggak ada perayaan itu, nggak dikenal, ya, karena belum pasti tanggalnya. Baik, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik, ini ikhtilafnya para ulama tentang tanggal lahirnya Rasulullah SAW, tahunnya sepakat, bulannya sepakat, harinya sepakat, kemudian tanggalnya ya, itu yang ikhtilaf. Nah, sebagian merujikan tanggal 9 Rabiul Awal dan jumhur tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Disebutkan di dalam kitab Nurul Yakin, beliau menyatakan wa kanat wiladatu fi dari Abi Thalib. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya Abu Thalib. Di rumahnya Abu Thalib. Naam. Walamma wulida,
ketika dilahirkan Rasulullah, arsalat ummuhu li jaddihi, ibunya itu mengirimkan ke kakeknya, tubasyiruhu, mengirimkan khabar gembira, faqbala masruran wa sammahu Muhammadan. Nah, gembira kemudian dinamakan oleh sang kakek dengan nama Muhammad. Ya. Walam yakun hadzal ismu syai'an qabla indal Arab, tidak ada yang namanya Muhammad sebelum itu. Ya. Ini baru orang pertama kali yang namanya Muhammad. Sebelumnya di kalangan orang Arab tidak ada yang namanya Muhammad. Ya. Jadi ini orang pertama yang bernama Muhammad. Nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim, nama beliau itu siapa saja, banyak namanya. Nah, Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Nah, Muhammad orang yang dipuji. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Tidak ada seorang pun di kalangan Arab yang sebelumnya itu bernama Muhammad. Tapi nama Muhammad sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, di Injil. Ya. Tapi tidak ada seorang pun yang bernama dengan nama Muhammad. Nah, baik. Ini tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah runtuhnya tiang-tiang ya, dan yang semisalnya, Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Sirah, beliau tidak membawakan hadis itu, menunjukkan 6 riwayat itu enggak ada asalnya ya. Peristiwa-peristiwa aneh tatkala kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada asalnya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari kejadian-kejadian di Persia ya, sampai goyang istananya dan semisalnya. Wahadalah aslalah, ini tidak ada asalnya. Nah, ini komentar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ini tidak ada asalnya. Ya. Demikian pula Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah Nabawiyah, beliau tidak membawakan hadisnya, dalam judul babnya menunjukkan beliau tidak sahih riwayat itu. Baik. Qala berikutnya. Wahtulifa fi wafati Abi Abdullah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang wafatnya bapaknya beliau. Wafatnya Abdullah, bapaknya beliau. Hal tufiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlu. Apakah ketika bapaknya wafat Rasulullah itu masih dalam kandungan? Autufiya ba'da wiladatih, atau meninggalnya bapaknya itu ketika Rasulullah sudah dilahirkan? Ya, ini khilaf para ulama. Asahuma, dan yang paling sahih di antara dua pendapat ini, annau tufiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan bapak beliau sudah wafat. Ya. Bapaknya sudah meninggal. Nah, wala khilafa, dan tidak ada perbedaan pendapat, anna ummahu, bahwasanya ibunya beliau matat baina Makkah wal Madinah bil abwa, meninggal di antara Makkah dan Madinah, tepatnya di tempat Abwa,
munsarafa minal Madinah, kepulangan dari Madinah, min ziyarati akhwalih, setelah mengunjungi akhwalih, ya, paman-pamannya. Nah, walam yastakmil idzaka sab'a sinin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum genap 7 tahun ketika meninggalnya ibu beliau. Ketika meninggalnya ibu beliau itu belum genap 7 tahun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi beliau usia 7 tahun sudah tidak memiliki orang tua. Ya. Sering kita sampaikan di sini, mungkin juga kebetulan para tokoh itu mereka sejak kecil dalam keadaan yatim. Ya. Para tokoh-tokoh itu kalau kita baca sejarah kehidupan mereka itu kebanyakan mereka itu anak yatim. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang diasuh oleh sang ibu. Nah, dan masih banyak yang lainnya, ya. Baik. Di sini ikhwan fillah azani wa azakumullah, di usia yang baru 7 tahun SD kelas 1. Nah, sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, tidak memiliki bapak sebagai pelindung, ya, ketika mungkin terjadi gesekan, pertengkaran dengan temannya, nggak ada yang melindungi dia, kan nggak ada bapaknya. Ya. Tidak ada tempat mengadu karena nggak ada ibunya. Ya. Luar biasa. Nah, masih usia 7 tahun kemudian tidak memiliki orang tua. Baik, maka berbahagialah bagi kita yang masih memiliki orang tua, ya, masih bisa curhat, masih bisa ada yang melindungi ketika kita punya masalah dengan teman kita, masih bisa ngadu ke ibunya, ya, alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW di usia yang masih kecil tidak memiliki kedua orang tua. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan ta'liq. Wa askala ala ba'di fi mas'alatin walidai an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma hukmuhuma. Terjadi masalah pada sebagian orang terkait kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya meninggal di masa jahiliyah. Ahuma finnar, apakah kedua orang tuanya Rasulullah itu dalam neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a rajulun yas'alu an abihi. Datang seorang menjumpai Rasulullah, bertanya tentang bapaknya dia. Ya. Kata Rasulullah, huwa finnar. Bapakmu itu dalam neraka. Ya. Dijawab dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma in sarafa ar-rajul ka'annahu muqdhabun." Ketika orang itu sudah berpaling, ya, dia kelihatan marah atau juga sangat terpukul. Bagaimana coba perasaan kita? Orang yang sangat kita sayangi dikhabarkan min ahlin nar. Orang tua kita dikhabarkan min ahlin nar. Itu sudah sumpah kita. Ya. Orang yang paling dekat dengan kita, orang yang terbaik dengan kita dikhabarkan min ahlin nar. Sama dengan orang ini. Ketika tanya kepada Rasulullah bagaimana keadaan bapaknya, beliau menyatakan wa finnar, bapakmu dalam neraka. Orang ini berpaling dalam keadaan sumpah.
Maka Rasul pun kemudian memanggilnya. Dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah menyatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Bahwasanya bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Ya. Bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bapaknya Rasulullah SAW itu ahlun nar. Kemudian juga sama di dalam riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan bagi ibu beliau, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diizinkan untuk menziarahi kuburannya. Diizinkan untuk menziarahi kuburannya. Ini menunjukkan ibunya Rasul juga min ahlin nar. Ya, bapak dan ibu beliau min ahlin nar. Nah, dan ini pendapat dan jelas hadisnya sahih dalam Sahih Muslim oleh para kiai dan pengikut-pengikutnya. Tidak terima kalau bapaknya Rasul itu min ahlin nar, ibunya Rasul min ahlin nar. Bagaimana mungkin Nabi kita kok yang melahirkan manusia utama kok min ahlina? Bagaimana mungkin? Ya, sangat-sangat mungkin kalau itu kehendak Allah. Ya. Bukan hanya Rasulullah. Ya. Bukan hanya Rasulullah. Ada di antara para anbiya yang bapaknya itu kafir. Ya. Ada di kalangan para anbiya yang bapaknya itu kafir. Nah, lahir anak yang jadi nabi. Ya. Ada yang bapaknya nabi, anaknya kafir. Itu banyak itu. Ada itu. Nah, maka bukan termasuk keanehan kalau kemudian orang tuanya Rasulullah itu min ahlin nar. Bukan termasuk keanehan. Sampai kemudian ditolak, tidak bisa. Ya. Ini hadisnya harus ditolak. Masuk bapak orang tuanya Rasulullah itu min ahlin nar. Dibela mati-matian. Hadisnya sahih. Nah, dalam Sahih Muslim. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Naam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, fa in qila, kalau ada orang menyatakan walakin al-aqla qad ya'ba ayyakuna walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar, tapi akal ini enggak terima. Akal ini enggak terima kalau kedua orang tuanya Nabi itu min ahlin nar. Kata beliau, qulna, kita nyatakan, iqbal ma samit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terimalah apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada al-mira, tinggalkan perdebatan, sudah jelas hadisnya. Rasulullah sendiri yang menyatakannya. Bapakku finnar. Jadi tidak usah untuk diperselisihkan menggunakan perasaan. Ya. Nah, menggunakan perasaan. Jadi, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Semuanya naam tergantung dengan amalannya masing-masingnya. Wa man bati'a bi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, nasabnya itu enggak bisa menolong. Meskipun dia keturunan Nabi, kalau dia tidak beramal soleh, tidak bisa menolong nasabnya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik, sehingga nas jelas, nas yang tegas. Baik. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tua beliau min ahlin nar karena lahir di masa jahiliyah, ya, dan meninggal di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah
Nah, kita melanjutkan dalam pertemuan berikutnya bagaimana setelah kematian kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, hukum menyimpan uang di bank dan juga hukum mengambil bunganya, bunga bank. Beliau menyatakan amma ma'ataqal bank min ribhi, adapun apa yang diberikan bank kepadamu dari bunga, ya, fala taruddau alal bank, jangan kamu kembalikan ke bank. Bunga yang sudah kamu diberikan oleh bank itu jangan kamu kembalikan ke bank. Wala ta'kulu, jangan pula kamu nikmati, jangan kamu makan, jangan kamu pakai. Bal isrifhu fi wujuhil bir, tapi salurkan di jalan-jalan kebaikan. Salurkan di jalan-jalan kebaikan. Beliau kasih contoh, kasodako alal fuqara, seperti disodakokan kepada orang-orang miskin. Kalau mungkin yang nabung di bank kemudian print out kelihatan bunganya berapa, ya mungkin setahun berapa juta gitu. Nah, ambil kemudian sedekahkan kepada fuqara. Ya. Nah, wa islah dauratil miyah, atau memperbaiki aliran air. Ya. Selokan-selokan biar tidak banjir dan yang semisalnya. Kepentingan umum, buat jalan, buat WC. Nah, wa musa'adil ghurama al-ajizin an qada'i duyunim, atau diberikan kepada orang-orang yang terlilit utang, yang dia tidak mampu lagi untuk nyaur utangnya. Ambil itu, kasihkan untuk nyaur utang. Jangan kamu makan, jangan kamu nikmati. Nah, tapi kasihkan fuqara, kasihkan ke orang-orang yang terlilit utang, ya, untuk nyaur utangnya. Baik, bikin untuk kepentingan umum, ya. Jangan kamu kembalikan ke bank, jangan kamu makan. Nah, ini jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, di dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan wala yahillu lahu ayantafi'a bihadil arbah, tidak halal bagi orang yang nabung di bank untuk memanfaatkan uang ribanya. Fa alai ayatuba ila Allah minal ida fil bunuk al ribawiyah, hendaknya dia bertobat kepada Allah yang nyimpen uangnya di bank ribawiyah. Wa yashabbul mablagh alladhi uda'u warabhu, yang dan menarik ribanya, menikmati ribanya. Wa yastafid bi asli mablagh, ya, simpan uang aslimu. Nah, wa yanfiq ma zada alaihi fi wujuhil bir, dan bunganya itu serahkan, berikan, salurkan di jalan-jalan kebaikan, minal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir miskin, wa islahil murafiq wa nahwi dzalika. Serahkan kepada fuqara masakin, berikan kepada orang-orang terlilit utang, bangun untuk kepentingan-kepentingan umum. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik, ini pemanfaatan dari uang riba. Ya, ini dari pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan juga dari fatwa Lajnah Daimah. Ya, dari fatwa Lajnah Daimah. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.